Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andre selaku admin sekaligus owner dari AHC Yogyakarta, yang di sini kita punya YouTube namanya AHC Yogyakarta Review Kamera. Nah, sesi kali ini setelah kita sekian purnama tidak berjumpa, teman-teman sekalian, kita mau melakukan review dan juga mau membuat tutorial penggunaan yang paling mendasar dari Canon EOS M atau mirrorless Canon. Nah, di sini nanti juga bisa teman-teman gunakan untuk men-setting seri-seri lain termasuk EOS M2, M3, M6, M50, M3, M2 lagi, M10, M100, dan juga seri MM yang lain, dikarenakan memang untuk series Canon EOS sendiri mirrorless itu punya setelan yang hampir sama. Jadi nanti tinggal kita olah alik aja. Cuman di sini yang saya gunakan untuk melakukan review adalah Canon EOS M generasi pertama, yang ini sepertinya keluaran tahun 2012. Oke, nanti kita akan melakukan tanya jawab berkaitan dengan fungsi-fungsi yang bisa kita setting di Canon EOS M ini. Oke, kita langsung saja ke materi tanya jawab yang akan kita laksanakan. Min, mau tanya nih. Oke. Gimana sih cara memasang lensa ke bodi kamera? Oke, kita jawab. Yang pertama adalah cara memasang lensa ke bodi kamera. Sangat amat mudah. Pertama, kita siapkan dulu bodinya, lalu kita siapkan juga lensanya. Jadi ada kedua materi ini, yaitu adalah bodi dan juga lensa kamera. Oke, pertama karena ini sudah terpasang, coba kita lepas dulu. Ketika kita sudah punya dua item ini, nah ini bisa kita pasang. Caranya adalah kita cari titik putih pada lensa seperti ini, lalu kita cari juga titik putih pada bodi kamera seperti ini ya. Nah ini titik putih. Nah nanti keduanya akan kita ketemukan pada titik yang sama, yaitu seperti ini. Nah ini nanti putih akan ketemu putih, nanti kita masukkan seperti ini. Jangan sampai ada rongga, karena bisa jadi ketika kita salah pasang nanti akan ada kerusakan yang tidak kita inginkan. Ada rongga seperti ini, terus kita putar searah jarum jam sampai ada bunyi. Nah, sampai ada bunyi ceklik, berarti lensa sudah terpasang pada bodinya dengan baik. Kalau cara mengoperasikan kamera untuk pertama kali gimana nih, Men? Oke, cara mengoperasikan, mesti ini pertanyaannya sangat awam, karena cara mengoperasikan kamera pertama kali itu jelas kita harus tahu dulu cara pasang baterai dan juga memorinya. Sekarang kita ulas dulu cara pasang baterainya. Ini baterainya, dan juga kita ulas cara pasang memorinya. Ini ada memory card. Nah ini harus ada 3 unsur ini, ada baterai, ada memori, dan juga ada kameranya. Oke, kita pasang baterainya dulu. Di sini ada tembaga, di dalam ini juga nanti ada tembaganya. Tidak kelihatan, tapi bisa teman-teman pastikan nanti yang tembaga ketemu sama tembaga. Kita dorong, ini ada kuncinya, kita dorong sedikit biar baterainya bisa masuk. Terus kita masukkan sampai dia ngunci, berarti posisinya sudah tepat. Misal teman-teman kebalik seperti ini, coba dimasukkan, nah dia nggak mau ngunci,
dia nggak mau masuk karena posisinya tidak tepat. Jadi kita paskan seperti ini, dia akan mengunci dengan bagus. Nah, dia akan ini. Selanjutnya untuk SD card-nya ini di dalam sini teman-teman ada logo kecil, logo SD card kecil. Nah, itu bisa teman-teman runut. Nah, ini sama posisinya seperti ini, dia seperti itu, kita masukkan sampai bunyi klik juga. Nah, dia sudah masuk. Selanjutnya, setelah kamera dan SD card terpasang, teman-teman harus menyalakan kameranya terlebih dahulu. Teman-teman cari tombol on off-nya pada kamera teman-teman. Misal M10 silahkan cari, M3 silahkan cari. Kalau M seperti ini, ada tombol on off, tinggal teman-teman pencet saja. Oke, dia sudah nyala. Oke, nyala di menu pertama seperti ini. Jadi nanti tinggal teman-teman setting saja sesuai kebutuhan. Terus cara setting shutter speed pada kamera Canon sendiri gimana? Cara setting shutter speed. Jadi cara setting shutter speed, jadi nanti kita lihat di bagian layar ini. Nanti ada paling kiri itu ada off, ada gambar tangan menunjuk, terus sebelahnya ada angka 60, sebelahnya ada angka 71, sebelahnya ada 321, 123 auto, dan gambar kaca pembesar. Nah, teman-teman lihat yang angka 60 itu adalah angka shutter speed dari kamera ini. Jadi teman-teman bisa rubah dengan cara memutar scroll ini. Nah, ini teman-teman sudah berhasil men-setting shutter speed. Nah, nanti silahkan disetting sesuai kebutuhan foto teman-teman. Untuk detail penjelasan shutter speed nanti akan kita buatkan video sendiri tentang segitiga exposure seperti itu. Kalau cara setting diafragma pada kamera Canon gimana? Setting diafragma. Oke, setting diafragma pada kamera Canon. Di samping shutter speed ini, teman-teman bisa lihat ada angka 7.1. Nah, angka 7.1 ini adalah angka diafragma atau aperture yang sedang ada pada kamera teman-teman, dan itu bisa dirubah dengan cara ini ada logo plus min, bisa teman-teman pencet atau arah kanan. Nah, ini tinggal teman-teman scroll juga, tinggal teman-teman sesuaikan diafragma atau aperture berapa yang teman-teman butuhkan untuk foto teman-teman. Nah, jadi nanti di setiap kamera Canon juga tidak mesti sama. Jadi nanti ada beberapa perbedaan. Mungkin yang kameranya sudah ada scrollnya di sebelah sini, itu biasanya nanti untuk diafragma bisa di sini, untuk aperture bisa di sini, seperti itu. Kalau cara setting ISO sendiri gimana, Min? Cara setting ISO itu juga mudah banget. Setting ISO-nya teman-teman tinggal masuk ke ini, set atau menunya ini. Coba kita geser, tidak berhasil. Kita masuk ke menu. Nah, masuk ke menu ini ada ISO speed, ada ISO speed, bawahnya juga ada tulisan ISO auto. Nah, ini pertama, misal teman-teman ini mau ISO speednya otomatis, ini teman-teman bisa pilih yang auto ini, lalu teman-teman bisa setting maksimal ISO otomatis yang akan di-set otomatis oleh si body kamera ini. Misal maksimalnya 6400, berarti nanti setelan maksimal yang akan
disimpan oleh kamera ini adalah 6400. Jadi kalau maksimalnya cuma 400, berarti nanti juga di sini cuma 400 saja, tidak sampai di atas 400. Misal 800 atau 1000 atau 1200 itu tidak sampai segitu. Jadi nanti maksimal 400. Cuman kalau teman-teman mau setting sendiri, nah ini ada 100, 200, 400, 800. Semakin besar ISO-nya, semakin banyak cahayanya dan semakin banyak noise-nya. Tapi kalau semakin kecil ISO-nya, semakin gelap cahayanya dan semakin detail gambarnya. Begitu. Terus Min, gimana sih cara mengoperasikan video pada kamera Canon? Oke, cara mengoperasikan video pada kamera Canon mirrorless EOS M pada khususnya. Di bagian atas ini teman-teman bisa lihat ini ada tombol seperti scroll. Kalau di M10, M3 itu ini adalah scroll. Tapi kalau di EOS M atau EOS M2 ini adalah pilihan untuk mengganti modenya. Jadi ini ada titik putih. Ini sekarang menunjukkan di menu foto. Kalau teman-teman mau video tinggal digeser ke bagian video. Nah, ini sudah pindah ke movie. Paling pojok ini dia menjadi movie. Terus teman-teman tinggal mau setting video yang seperti apa. Apakah mau video otomatis atau video manual settingannya. Seperti itu teman-teman. Nanti untuk merekodnya bisa teman-teman pencet pada tombol ini. Atau kalau di kamera lain yang penting tombolnya seperti ini, itu fungsinya untuk memulai recording video. Begitu teman-teman caranya. Terus cara men-setting white balance pada kamera Canon mirrorless ini gimana? Cara setting white balance. White balance ini nanti fungsinya untuk teman-teman mau bikin foto yang warnanya seperti apa, mau warna hangat atau warna dingin. Nah, nanti itu settingannya di white balance. Kita masuk ke menu, kita cari white balance. Apakah di sini ada white balance-nya atau belum ada? Nah, ternyata sudah ada custom white balance. Kita pencet. Bukan ini. Oh, ini. Nah, ini bisa teman-teman setting WB-nya seperti apa. Ya, jadi nanti tergantung teman-teman settingnya mau warna yang seperti apa nanti di WB-nya. Tapi untuk setting WB-nya yang paling mudah sendiri, teman-teman bisa pencet set ini. Nah, terus teman-teman paskan di bagian ini white balance. Nanti bisa teman-teman cek ini terlihat perbedaannya ya, ada auto, ada daylight, ada shade, ada cloudy, ada ini. Nah, ini ada yang custom, kita coba pencet. Nah, ini yang custom yang teman-teman set yang pertama tadi saya tunjukkan. Itu caranya mengeset white balance. Min, kamera Canon mirrorless ini apakah sudah touchscreen? Sudah touchscreen belum ya? Sudah teman-teman. Jadi semua jenis kamera mirrorless Canon itu dari generasi pertama dibikin sampai generasi terbaru sudah touchscreen. Jadi teman-teman bisa mengoperasikan semudah mungkin. Tinggal pencet, mau lihat gambar tinggal geser, mau zoom tinggal teman-teman ini. Pokoknya semudah teman-teman mengoperasikan handphone. Jadi kalau teman-teman benar-benar awam, jangan pernah takut pakai Canon, karena Canon itu semudah menggunakan handphone. Terus cara menyetel setting fokus di kamera
Canon mirrorless ini gimana sih? Cara setting fokus. Oke, cara setting fokus. Jadi teman-teman, mode fokus itu, saya pertama harus jelaskan mode fokus itu ada beberapa mode. Ada mode otomatis, ada mode manual. Kalau standarnya seperti itu, tapi nanti kalau semakin serinya kamera semakin tinggi, kita akan ketemu dengan mode autofocus itu ada macam-macam. Nanti ada focus servo, one shot dan lain-lain. Cuman di sini kita bahas dulu cara setting fokus antara manual atau auto. Jadi nanti teman-teman bisa memilih antara fokus manual atau auto. Sekarang kita tunjukkan bagaimana caranya kita men-setting, kita mau pilih manual atau auto, dan nanti prakteknya bedanya seperti apa. Untuk setting auto, kita coba ke menu. Ini ada di nomor 2 kalau di kamera saya, ada di menu nomor 2. Ini ada focus mode. Nah, focus mode ini ada AF, MF, AF, MF. AF ini maksudnya autofocus, MF ini manual fokus. Kita bahas kedua ini. Pertama kita coba di autofocus. Sudah autofocus. Nah, terus coba kita tekan setengah shutter di sini. Nanti dia akan menfokuskan secara otomatis. Nah, dia maju mundur ini. Nah, kalau sudah muncul hijau ini maksudnya dia sudah fokus. Misal seperti ini. Nah, dia merah. Merah ini menandakan bahwa fokusnya terlalu dekat atau dia tidak fokus pada objeknya. Jadi harus teman-teman fokuskan sampai bunyi hijau, bunyi bip juga. Nah, sampai bunyi bip seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya untuk mode manual fokus. Manual fokus kita pilih yang manual fokus. Oke. Coba kita setengah shutter, apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Jadi kita harus gunakan ring manual fokusnya seperti di sini teman-teman. Nanti kita putar sampai fokus. Kita zoom dulu. Kita pakai yang ini, pojokan ini, kita pencet gini, dia akan melakukan zoom di mana objek akan kita fokuskan. Misal kita mau fokus ke sini. Nah, dia akan semakin fokus. Atau kita coba fokuskan ke barang lain, misal ini kita pakai ada flash disk, kita fokuskan ke situ. Nah, ini dia semakin fokus. Ini kalau pakai manual fokus, jadi sangat mudah untuk kita setting autofocus dan juga manual fokus. Kalau kelebihan dari kamera Canon ini dibandingkan dengan kamera yang lain, apa aja ya, Bin? Oke, kelebihannya Canon ini sangat banyak. Cuman kelebihan yang paling bisa kita rasakan, yang semua jenis kamera Canon ini, dia sangat user friendly. Jadi sangat mudah digunakan dan siapapun bisa menggunakan kamera Canon, karena seperti yang sudah saya bilang tadi, sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk kamera Canon ini bisa kita operasikan seperti kita mengoperasikan smartphone. Jadi dia sudah layar sentuh, dia menunya mudah, semuanya ada di penglihatan kita. Jadi kita tidak perlu terlalu mengulik settingannya Canon ini, karena kan memang Canon ini memang dibuat agar sangat mudah digunakan oleh penggunanya. Itu kelebihan utama dari kamera Canon dibandingkan kamera lain-lain. Untuk kelebihan lainnya, tiap serinya beda-beda. Mungkin nanti kita bahas tentang perbandingan kamera Canon, mungkin Canon EOS M kita bandingkan dengan Fujifilm misalnya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terakhir nih, Men. Oke. Cara menyambungkan kamera ke HDMI itu bagaimana sih?
Oke, cara menyambungkan kamera ke HDMI teman-teman. Ya, karena kita mau menyambungkan kamera ke HDMI, kita harus punya yang namanya HDMI-nya dulu. Nah, dan bagusnya kamera Canon EOS M ini, dia sudah punya fitur HDMI out juga. Jadi teman-teman bisa mensalurkan atau menstreamingkan tampilan dari kamera ini ke layar yang lain. Misal bisa teman-teman salurkan ke televisi teman-teman, misal ada HDMI-nya, atau kalau nggak ada HDMI-nya bisa teman-teman belikan konverter dari HDMI ke RCA misalnya, atau HDMI ke VGA. Nah, kita coba cek di mana untuk HDMI-nya dari EOS Canon ini berada. Letaknya ada di sebelah samping sini. Nah, jadi di sini teman-teman, ada di sini. Ini ada tulisan AV out, HDMI dan mic. Kita buka, nanti akan muncul. Ya, muncul HDMI-nya seperti ini teman-teman. Di ini ada HDMI yang tengah ini. Nah, itu nanti HDMI-nya kita salurkan ke situ. Terus kita harus punya HDMI seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah konverter HDMI. Konverter HDMI ini kalau dari kamera EOS M ini agak besar, jadi mini HDMI tapi agak besar. Jadi ada juga HDMI yang lebih kecil dari ini, separuhnya ini. Jadi segini teman-teman, HDMI-nya segini ya. Jadi nanti segini, terus untuk konverternya seperti ini. Jadi ini nanti yang sebelah sini kita masukkan ke HDMI yang besar, yang ini kita masukkan ke dalam kameranya. Untuk HDMI-nya yang besar seperti ini tinggal kita colokkan aja ke sini. Jadi nanti masuk teman-teman, masuk, ceklek. Nah, ini dia sudah nyambung. Nanti yang ini kita masukkan ke body, dan yang sebelah sini ini kita masukkan ke televisi atau monitor atau proyektor. Jadi nanti ada banyak device yang bisa teman-teman gunakan untuk memproyeksikan tampilan yang ada pada kamera Canon ini. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup. Sudah cukup? Cukup. Oke, sudah cukup teman. Jadi intinya bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar kamera, bisa mengulik lebih jauh tentang apa yang sudah kita jelaskan barusan. Jadi tentang exposure, tentang shutter speed, tentang ISO itu bisa teman-teman ulik lebih jauh. Untuk penjelasannya lebih jauh nanti kita akan bikin video setelah ini terkait dengan segitiga exposure, yaitu tentang shutter speed, tentang exposure atau diafragma, dan juga tentang ISO. Sekian tutorial dan juga penjelasan singkat agak panjang berkait dengan cara menggunakan kamera mirrorless Canon EOS M pada khususnya. Terima kasih.